بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Kata penulis rahimahullah, wal fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa adalah pemahaman. Iya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Ya. Contoh penggunaan fikih bermakna pemahaman adalah firman Allah Ta'ala, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, ini doanya siapa ini? Doanya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ya Allah, hilangkanlah ya hal yang menghambat lisanku. Iya. Sebab sesuatu kadang melekat di lisan, ya menghambat seorang itu untuk fasih berbicara. Maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, dihilangkan ukda ini dari lisannya. Nah, menunjukkan bahwa seorang hamba dalam memperbaiki dirinya, dia tidak terbatas dengan apa? Dengan amalan dirinya sendiri. Ya, kefasihan itu bisa dipelajari. Kefasihan bisa apa? Dipelajari. Ya, jadi disebutkan sebagian orang dia ingin melatih dirinya berbicara fasih. Maka setiap hari dia keluar ke tempat yang lapang, tempat yang luas, tidak ada orang di situ. Ya, dia baca buku. Ya, dia baca buku. Dia besarkan suaranya, kalimat fasih sekali. Terus dia latih dirinya sampai suatu hari, ya dia kembali bergabung dengan orang, ketemu lagi sama manusia, dan bicaranya sudah berbeda. Iya. Terdapat kefasihan di dalam apa? Pembicaraannya. Karena itu bisa dia apa? Bisa dilatih. Tapi seorang hamba tidak terbatas pada upayanya sendiri. Sebab taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah supaya dilepaskan ukda itu yang berada di lisannya, penghambat yang berada di lisannya. Ya. Manfaatnya apa? Yafqahu qawli, supaya kaumku memahami ucapanku. Nah, itu manfaatnya. Jadi saya kembali kepada pemahaman dari ayat atau sisi pendalilan penulis. Beliau membawakan ayat ini, beliau ingin menunjukkan bahwa kata fikih secara bahasa bermakna apa? Bermakna al-faham, pemahaman. Iya. Bermakna pemahaman. Ada yang membedakannya dari kalangan ahli bahasa. Ya. Dilihat kepada akar bahasanya. Ya. Kalau dikatakan faqaha dan faquha, itu dibedakan maknanya. Ada yang mengatakan fahima atau faqiha, itu faham al-mutlaq, pemahaman mutlak kalau di kasrah fa'ya. Kalau di fathah, ya. Di fathah artinya di fathah faqaha itu artinya dia pemahamannya lebih detail lagi. Faqaha. Kalau faquha, itu tabiatnya memang, tabiatnya sudah merupakan apa? Pemahaman. Nah, ada yang membedakan seperti itu, tapi umumnya ya ahli bahasa membahasakan seperti yang disebut oleh Syekh di sini, bermakna al-faham, bermakna pemahaman. Baik, itu fikih secara bahasa. Secara istilah apa arti fikih? Nah, ini yang hendaknya kita perhatikan di sini, sering kita gunakan. Ya, kita belajar fikih. Apa itu belajar fikih? Apa itu fikih? Nah, Syekh memberikan definisi. Kata beliau rahimahullah, wa istilahan, secara istilah, ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Iya. Fikih secara bahasa adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, bersifat pengamalan. Bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Iya. Jadi ini definisi ilmu fikih. Iya. Definisi ilmu fikih menurut Syekh rahimahullah. Beliau akan menerangkan ya, apa arti kalimat beliau sedikit demi sedikit, ya beliau akan terangkan. Satu persatu dari kata-kata itu beliau akan jelaskan.
Baik, setelah beliau uraikan bahwa secara istilah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syar'i. Iya. Al-amaliyah, yang bersifat amaliyah, bi'adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi ada beberapa kalimat yang perlu diterangkan. Pertama kalimat ma'rifah, mengenal. Kemudian kalimat al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Kemudian kalimat amaliyah, dari sisi pengamalan, yang bersifat pengamalan. Kemudian yang keempat, bi'adillatiha tafsiliyah, dengan dalilnya secara terperinci. Ini 4 kata perlu diuraikan. Karena itu Syekh terangkan satu persatu. Kata beliau, al-muradu biqaulina ma'rifah, yang diinginkan dengan ucapan kami ma'rifah, ya, mengenal, adalah al-ilm wad-dhann. Sebab kata mengenal itu dua macam, ya. Kadang bersifat meyakinkan. Ya, saya mengenal anakku. Kira-kira ada yang ragu tentang anaknya dia kenal? Hah? Gak ada yang ragu, sebab ini meyakinkan. Ya, anaknya yang semenjak lahir bersamanya, masa dia tidak kenal? Berarti sini bermakna apa? Al-ilm, pengetahuan, sangat meyakinkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia pernah berjumpa dengan seorang, ya, beberapa kali, kemudian dia ditanya, kamu kenal dengan si fulan? Maka dia katakan, iya, saya kenal dengan si fulan. Ya, ini sama dengan yang pertama? Jawabannya tidak sama. Karena itu kata Syekh, ma'rifah, mengetahui, mengenal, itu bermakna ilmu wad-dhann. Bisa bermakna ilmu dan bisa bermakna sangkaan. Iya. Tapi ingat ya, sangkaan yang dimaksud di sini bukan sangkaan yang bermakna ragu. Tapi sangkaan bermakna ghalabatud dhann. Ad-dhannur rajih. Akan datang nanti Syekh membagi ini di pembahasan tentang al-ilm. Akan datang beliau terangkan tentang ilmu nanti. Baik. Jadi ada dua macam. Ya, demikian pula dalam ilmu fikih. Ada dua macam. Ya, sekarang di ilmu fikih dibahas tentang wajibnya salat. Kira-kira ada yang ragu tentang wajibnya salat? Hah? Ada yang ragu? Ya, tidak ada. Sebab ini meyakinkan. Meyakinkan. Tapi di fikih dibahas hukum membaca, makmum membaca di belakang imam. Misalnya, makmum membaca di belakang imam. Apakah dia boleh baca Al-Fatihah atau tidak? Silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau dia menguatkan sesuatu ini sifatnya apa? Sifatnya dhann, sangkaan, dugaan besarnya itu yang kuat. Jelas ya? Jadi secara umum bahwa di dalam fikih, ya, terkandung dua hal ini. Terkandung dua hal ini. Kata beliau, yang diinginkan dengan kata kami ma'rifah adalah ilmu wad-dhann. Ilmu dan apa? Sangkaan. Lianna idrak al-ahkam al-fiqhiyah qad yakunu yakiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi kathirin min masail al-fiqh. Iya. Karena idrak seseorang itu menghimpun hukum-hukum fikih, ya, menghimpun, melingkup, ya. Kata idrak itu bermakna ilmu, ya, dia mengilmui, tetapi dengan lingkup yang lebih jelas. Dengan lingkup yang apa? Lebih jelas. Sebab idrak itu, ya, kalau dia mengetahui segala sesuatu dari seluruh sudutnya, itu namanya idrak. Di dalam apa? Di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan bebas, karena melingkup hukum-hukum fikih itu secara mendetail, ya. Kadang hukum fikih itu ada yang sifatnya yakinian, ada yang sifatnya meyakinkan. Saya sudah beri contoh tadi, ya, wajibnya salat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji. Ini semua masalah yakiniah, tidak ada yang meragukan. Ya. Dan ada yang kata beliau wa qad yakunu dhanniyan, ada yang kadang-kadang apa? Sifatnya dhanni. Iya. Kama fi katsirin min masail al-fiqh. Sebagaimana kebanyakan dari pembahasan-pembahasan fikih. Sebab kebanyakan pembahasan fikih memang sifatnya apa? Masail dhanniyah. Karena itu ada perbedaan-perbedaan pemahaman para ulama di dalam banyak pembahasan. Baik. Jadi inilah yang disebut dengan ma'rifah. Setelah itu beliau terangkan apa makna al-ahkam asy-syar'iyyah.
Kata beliau, wal muradu biqaulina al-ahkam asy-syar'iyyah al-ahkamul mutalaqqatu min asy-syara' kal wujubi wat tahrim. Ya, dan yang kami inginkan dengan kata al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i adalah hukum yang diterima dari syariat. Kal wujub, seperti hukum pengewajiban, wat tahrim, seperti hukum pengharaman. Iya. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud dengan ahkam, bahwa yang dimaksudkan adalah hukum yang datang dari syariat. Iya. Faqaraja bihi al-ahkamul aqliyah kama arifati anna al-kulla akbaru min al-juz' wal ahkamul adiyah kama arifati nuzul at-tal fi al-lailati asy-syati'ah idza kana al-jaw sahwan. Iya. Baik. Di sini beliau katakan kata ahkam syariah itu keluar darinya dua ahkam yang lain. Ya, sebab ahkam itu ada berapa? Ada 3. Ya, ini pembagian. Diingat ya, ahkam terbagi berapa? Terbagi 3. Ada ahkam syariah. Ya. Ada ahkam syariah. Hukum syar'i. Nah. Dan yang kedua, ada ahkam al-aqliyah, hukum akal. Dan yang ketiga, ada ahkam al-adiyah. Ada ahkam al-adiyah, hukum yang berkaitan dengan kebiasaan. Berkaitan dengan kebiasaan. Nah, jadi ada 3 jenis hukum itu. Hukum syar'i, itu yang berkaitan dengan perintah syariat. Ya, seperti kewajiban salat, ya, haramnya zina, itu kan hukum apa? Hukum syar'i semuanya, hukum syariat, dari syariat datangnya, hukum-hukum itu. Baik, hukum yang kedua ada namanya hukum akli, hukum akal, hukum akal. Ya, baik, ada yang berkata 1 lebih sedikit daripada 10. Ini benar atau tidak? Hah? Ini benar. Ditetapkan oleh siapa? Akal menetapkannya. Tidak perlu tanya apa dalilnya. Ya. 1 lebih sedikit dari 10. Ya. Sebab itu memang ditetapkan oleh apa? Oleh akal. Syekh memberi contoh di sini bahwa al-kull akbar minal juz'. Keseluruhan dari suatu benda itu lebih banyak daripada sebagiannya. Ya. Lebih banyak daripada apa? Sebagiannya. 1 kue misalnya, ya, anggap 1 kue ya besar, 1 lingkar, ya, 1 lingkar kue ini lebih banyak daripada apa? Sepotong darinya atau seperempatnya. Nah, dan ini ditetapkan oleh akal. Baik, contoh, kemudian hukum yang kedua, namanya hukum apa? Hukum al-ahkam al-adiyah, hukum kebiasaan. Ya, biasanya dikasih contoh oleh Syekh di sini. Saya beri contoh umum dulu. Biasanya kalau orang makan lombok banyak, biasanya apa? Hah? Ya, mencret biasanya, kan begitu? Ya. Coba makan cabai 1 kilo. Apa yang terjadi? Biasanya mencret. Itu biasanya. Ya, hukum kebiasaan. Tidak perlu tanya dalilnya. Apa dalilnya mencret? Ya, sebab ini hukum apa? Hukum kebiasaan. Ya. Baik. Dan ini bukan pembahasan kita di ilmu usul fikih. Bukan ini pembahasannya. Ya, dikasih contoh oleh Syekh di sini, kama rifati nuzulut tal fil lailati syatiyah, seperti mengetahui turunnya hujan pada malam yang dingin. Ya. Apabila cuaca itu berkabut. Jadi dilihat di pagi hari, oh tahu, berarti semalam ada apa? Ada hujan. Tahu. Jelas ya? Terlihat dari basahan, becekan, oh berarti tadi malam ada apa? Ada hujan. Nah, dan ini tidak perlu ditanya apa dalilnya ada hujan tadi malam. Ya, sebab ini dari hukum apa? Hukum kebiasaan. Nah, kalau begitu Syekh di sini ingin menjelaskan bahwa hukum yang dimaksud itu hukum syar'iyah, bukan hukum apa? Akliyah, bukan pula hukum adiyah. 2 pembahasan ini, hukum berkaitan dengan akal, hukum berkaitan dengan kebiasaan. Ini di luar pembahasan apa? Ilmu usul fikih. Walaupun nanti akan datang ya bahwa kebiasaan itu ada perhitungannya di pembahasan
Ya, di sebagian pembahasan ilmu usul fikih. Nah, الحمد لله رب العالمين